Kalau kamu lagi nyari buku tentang politik yang ringan, aku saranin buku Animal Farm atau Peternakan Binatang. Sekilas sih judulnya tuh kayak buku anak-anak ya, tapi buku ini ternyata lebih banyak ngejelasin gimana kekuasaan bisa bikin individu atau kelompok jadi korup dan salah gunain kekuasaan mereka. Jadi Animal Farm ini ditulis sama George Orwell tahun 1945 terbitnya. Jadi hampir sama kemerdekaan Indonesia ya, tahun kemerdekaan Indonesia. Buku ini sebenarnya tuh lebih ditunjukkan untuk mengkritik totalitarisme yang terjadi di Uni Soviet, tapi jatuhnya relate di semua negara karena visioner banget. Kayak baca sejarah yang terus berulang sampai sekarang, jadi kita tahu tentang polanya. George Orwell ini gambarin cerita alegoris tentang revolusi yang dilakuin sama sekelompok hewan di sebuah peternakan. Jadi mereka tuh berencana untuk menggulingkan Tuan Jones, pemilik peternakan yang tirani, yang selalu nindas mereka dan bikin mereka kelaparan gitu. Tapi dengan harapan mereka itu bisa hidup dengan lebih baik dan lebih adil gitu di kedepannya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, pimpinan yang baru ini yang dipimpin oleh para babi seperti Napoleon mulai menyalahgunakan kekuasaan yang dan menjelma untuk menjadi tiran yang lebih buruk daripada pemilik sebelumnya, yaitu Tuan Jones. Jadi salah satu pesan besar dari buku ini adalah gimana penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi informasi bisa merusak sistem yang tadinya dianggap sebagai simbol revolusi untuk keadilan atau kesejahteraan para hewan yang ada di peternakan ini gitu. Contohnya ya hoax, buzzer yang seringkali mencah belah dan bikin misinformasi ya, itu atas pesanan para penguasa maybe. Dan di Animal Farm ini juga setelah revolusi Napoleon tuh mulai merubah prinsip-prinsip dasar yang mereka buat sebelumnya. Jadi mereka tuh kayak buat 7 perintah yang harus dipatuhi oleh semua binatang, oleh semua hewan yang ada di peternakan itu. Tapi ternyata prinsip-prinsip dasar yang sebelumnya disepakati oleh semua hewan ini malah dikhianati gitu sama Napoleon sendiri. Untuk slogan itu yaitu semua hewan itu setara, yang awalnya jadi dasar perjuangan, perlahan-lahan berubah menjadi semua hewan setara, tapi beberapa hewan yang lainnya lebih setara dari yang lain gitu. Jadi kalau dalam novelnya sih hewan yang lain itu harus tunduk sama babi, jadi kayak kuda, bebek, ayam dan lain sebagainya itu harus tunduk sama babi, dan babi dikasih akses ke pendidikan, sementara hewan yang lain nggak, dibiarkan bodoh biar tidak memberontak atau mengintervensi kekuasaan atau pemerintahan yang dipimpin oleh Napoleon. Nah, ini menggambarkan gimana korupsi dan manipulasi mulai terjadi. Pada awalnya hewan-hewan itu berjuang untuk kesetaraan, tapi dengan waktu penguasa baru seperti Napoleon mulai manfaatin situasi demi keuntungan pribadi dan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jadi manipulasi yang dilakukan sama Napoleon ini juga mencerminkan pola pemalsuan realitas ya. Informasi yang sering diputarbalikin oleh squealer, seekor babi juga, tapi dia punya kemampuan untuk berbicara gitu. Dia pinter memutarbalikkan fakta juga untuk mempengaruhi hewan-hewan yang lainnya yang ada di peternakan itu. Jadi ya hal ini mengingatkan kita pada praktek manipulasi data yang banyak konteks ya di dunia nyata, yang salah satunya ya aku sebutin tadi yaitu buzzer ya. Jadi aku sangat merekomendasikan novel ini untuk teman-teman atau untuk kalian baca, untuk kamu baca, karena biar bisa lebih bijak lagi saat pilih pemimpin dan lebih kritis mempertanyakan terkait informasi yang beredar, apapun itu ya, nggak cuma politik. Baca novel ini tuh kayak baca kehidupan. Kita tuh kadang terkejut atau kaget gitu sama keputusan yang diambil, tapi dalam waktu bersamaan kadang kita juga nggak heran karena kenyataannya politik itu kadang ciptain keajaiban dan putar balikin fakta, membenarkan yang salah dan menghalalkan yang haram. Udah bukan hal yang asing sejak dulu sampai sekarang. Nah jadi dalam novel Animal Farm itu penggunaan babi sebagaimana manusia yang cerdas tapi sangat rakus, sampai-sampai disalahgunakan kecerdasannya demi kepentingan diri sendiri dan golongannya. Dan sang kuda sebagai simbol dari golongan pekerja yang sangat setia, tapi nggak pernah bisa untuk menyuarakan pemikirannya, cuma bisa ngikutin
apa kata pemimpinnya sambil dibayang-bayangi atau ditakut-takutin sama masa lalu yang suram saat peternakan itu dipimpin sama manusia atau sama Pak Jones, yaitu pemilik peternakan sebelumnya. Tapi tanpa mereka sadari, mereka itu masuk ke dalam masa yang bahkan lebih suram lagi, tapi dibalut sedemikian rupa sampai kelihatan cantik dan menjanjikan dengan propaganda-propaganda politik yang tentunya bikin mereka nggak sadar sama apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Kadang kita juga dengar ya pernyataan-pernyataan yang menyalahkan kita sebagai masyarakat hanya untuk menutupi ketidakcakapan para penguasa atau para pejabat. Oke, jadi dari novel Animal Farm ini bisa diambil juga inti atau kesimpulannya bahwa revolusi itu hanya akan menimbulkan revolusi yang baru di kemudian hari. Tapi nggak ada salahnya kan untuk terus berjuang melawan pemerintahan yang nggak pro rakyat.